Jadi aku barusan baca salah satu negara-negara ya, banyak sih sebenarnya nggak salah satu negara-negara dengan tingkat usia hidup tertinggi nomor satu sampai dengan nomor 200. Yang pertama ada Hong Kong, Jepang, Korea, dan seterusnya. Nah, Indonesia peringkat keberapa? Mari kita lihat. Nah, ketika kita lihat, ternyata Indonesia memiliki peringkat kesekian 135, yaitu dengan life expectancy 71 tahun ya. Jadi ya cukup oke sih. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di Indonesia kemudian usianya 70 tahun masih sehat walafiat, masih bertahan hidup dengan baik ya itu udah bagus ya, udah di rata-rata usia Indonesia. Syukur-syukur sampai 72, 75 sampai seterusnya. Tapi yang ingin saya garis bawahi sebenarnya dari 135 ini totalnya semuanya 200. Jadi sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Kita berada di angka rata-rata bawah ya. Kita bahkan disamakan dengan negara-negara Afrika ya. Jadi kayak kurang bagus juga sih yang angka 71 tahun. Sedangkan Malaysia aja di angka sekitar 75 tahun. Satu artikel yang bahas mengenai mengapa Hong Kong ini menjadi salah satu negara dengan life expectancy terbesar sampai dengan 8. Nah ini dia foto di atas ini menggambarkan bagaimana density di negara Hong Kong ya, khususnya negara dengan cukup populasi yang hanya sekitar 7 juta dan juga public transport yang memang sangat didukung oleh pemerintah. Nah, bisa disimpulkan dari artikel ini yang saya baca tadi bahwa kalau teman-teman pergi ke negara-negara dengan public transport yang cukup bagus, cukup memadai, cukup nyaman, biasanya orang-orang akan lebih memilih public transport. Dan public transport itu mengencourage atau mendukung orang-orang untuk berjalan kaki dari halte satu ke halte yang lain. Dan itu menyebabkan langkah atau step jalan kaki per hari kita tuh tinggi banget. Aku pernah kuliah di salah satu negara dengan public transport yang cukup bagus ya, negara Turki. Sehari itu kurang lebih sekitar 10.000 sampai 17.000 steps jalan kakinya, dan itu cukup banget, sedangkan Indonesia masih di angka 3 ribuan ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada beberapa faktor ya, seperti service city park kayak public transportnya bagus, kemudian quality hospital atau rumah sakitnya juga mudah banget diakses, kemudian banyak juga makanan-makanan yang tradisional yang lebih sehat daripada makanan-makanan ultra processed food atau makanan-makanan yang kayak pizza dan seterusnya. Jadi mereka tetap masih memanusiakan makanan-makanan itu. Jadi apapun alasannya menurut aku lifestyle itu berpengaruh besar terhadap life expectancy seseorang. Atau menggarisbawahi bahwa life expectancy itu bergantung pada bagaimana kita beraktivitas, kayak bagaimana kita burn fat, bagaimana kita berjalan kaki sebanyak apa setiap harinya, bagaimana kita nggak mager ya. Kalau Indonesia tuh menurut aku cukup mager karena memang fasilitas kita kurang bagus. Kita nggak disupport untuk memiliki transportasi yang bagus karena memang cuaca kita juga cukup panas ya. Kalau musim panas apalagi kita nggak nyaman. Kalau di negara-negara besar seperti negara di Eropa ya contohnya, ada 12 bulan dan 4 musim. Jadi 4 musim itu musim 1, 2, 3 itu cukup dingin kecuali musim panas. Kalau musim dingin kan biasanya orang jalan kaki juga nyaman-nyaman aja. Jadi memang nggak sepenuhnya bisa disalahkan, tapi kita bisa evaluasi bahwa kalau kita lebih beraktivitas di luar, jalan kakinya lebih banyak, menurut aku akan meningkatkan life expectancy kita semua.